Oke, malam ini kita akan fokus membahas tentang breakout atau false break. Dan ini penting sekali karena breakout atau false break ini dasar Bapak Ibu untuk melakukan entry di market. Dan ini biasanya bagi pemula sering dikenal manipulasi market. Inilah breakout atau false break. Sebelumnya 2 minggu yang lalu kita membahas tentang support dan resisten. Jadi sebelum belajar lebih dalam tentang breakout dan false break, Bapak Ibu harusnya sudah memahami tentang support dan resisten. Karena breakout atau false break ini terjadi di area support dan resisten. Saya ulangin, support dan resisten, ini sudah dibahas 2 pertemuan sebelumnya ya. Sebuah batas atau level harga di mana saat pertama kali diuji atau di retest akan terjadi 2 kemungkinan. Jadi area support dan resisten ketika diuji ya atau di retest akan terjadi 2 kemungkinan. Yang pertama breakout atau penembusan ya. Yang kedua itu false break atau rejection atau penolakan. Ini yang terjadi di market ya. Breakout adalah penembusan harga pada suatu level tertentu yang dianggap penting ya, bisa level resisten, support atau level psikologis ya. Breakout ada 2, breakout support dan breakout resisten. Jadi kalau breakout support itu tekanan jual yang lebih besar daripada tekanan beli. Jadi sellernya yang dominan ya dibanding volume buyer. Sedangkan breakout resisten sebaliknya. Nanti kita akan bahas detailnya dan kita juga akan praktek langsung di market saham. Dan sekarang market saham sudah open ya. Yang kedua false break atau rejection. Ini juga ada 2, rejection support. Ini terjadi akibat lebih banyak tekanan beli atau volume buyer yang dominan daripada tekanan jual atau volume seller. Sedangkan rejection resisten itu sebaliknya. Jadi kalau rejection support, reject yang terjadi di area support, reject resisten, rejection atau penolakan yang terjadi di area resisten. Di market atau di trader ya atau analis banyak istilah yang sinonim, penyamaan kata tapi arti dan maknanya sama. Ada yang bilang false breakout itu fake out. Jadi Bapak Ibu kalau dengar kata-kata fake out itu ya false break ya, sama dengan rejection juga. Nanti kita akan bahas detailnya ya. Oke, kita lanjut ya. Breakout dulu ya, kita akan bahas breakout. Breakout support ya, gambarnya seperti ini. Jadi biasanya dimulai dari turun atau downtrend. Jadi kalau harga market lagi downtrend, terus ada area support dan area support ini ditembus 1 candle, closingnya di bawah support. Jadi tetap kunci atau dasarnya closing price ya, harga penutupan. Jadi kalau harga penutupan di bawah garis area support itu namanya breakout support ya. Jadi ini penting sekali ya. Jadi ketika support di breakout atau ditembus atau dijebol lah bahasanya ya, maka harga akan terus bergerak turun. Sekarang posisinya sudah berada di atas harga. Pada saat itulah support menjadi resisten. Nanti kita akan bahas support kalau di breakout atau ditembus,
fungsinya akan berubah. Yang awalnya menjadi support karena supportnya di breakout atau ditembus, maka fungsinya berubah jadi resisten. Ya. Sebaliknya, breakout resisten. Nah, ini biasanya diawalin dari tren naik atau uptrend, ya, harga naik terus ya mampu membreakout atau menembus atau menjebol lah resisten tahanan atas ya dengan satu candle closingnya di atas resisten. Jadi kalau Bapak Ibu ngelihat nanti pola market resisten yang di breakout ya, nah, maka harga biasanya akan lanjut naik ya. Jadi ketika resisten di breakout atau ditembus, maka harga terus bergerak naik. Ya. Terus resisten yang di breakout ya, nah, posisinya nanti akan berubah menjadi support. Ya. Nah, ini penting sekali. Ya. Jadi ini gambar di chart ya. Jadi ini penentuan garis atau level support ya. Terus di breakout satu candle atau ditembus, yang awalnya garis ini support karena di breakout ditembus, fungsinya berubah menjadi resisten. Nah, inilah yang disebut SBR ya, support become resistant ya. Support yang ditembus berubah menjadi resisten. Nah, di sini Bapak Ibu pasti sudah minimal punya gambaran sedikit ketika support di breakout ya, maka harga akan terus berlanjut turun ya, dan fungsi dari support berubah jadi resisten. Nah, nanti metode entry-nya kita akan bahas di akhir materi ya. Nah, terus resisten become support. Jadi resisten yang di breakout. Jadi ini resisten, level resisten di breakout atau ditembus ya, maka yang awalnya resisten karena di breakout fungsinya berubah jadi support. Jadi resisten yang ditembus berubah jadi support, ini namanya resisten become support. Biasanya tren diawalin naik, terus ada level atau area resisten dan mampu di breakout ditembus. Ya. Nah, contoh juga di atas ini ada level resisten ya, yang awalnya tidak mampu di breakout, turun, pada akhirnya mampu ditembus. Ya. Nah, ini nanti kita akan bahas di market saham, ya, resisten become support atau support become resisten. Itu bicara soal breakout. Jadi breakout itu penembusan level resisten atau support. Selanjutnya false break. Nah, false break ini yang harus kita benar-benar pahamin. Jadi jangan sampai Bapak Ibu tertipu atau kena manipulasi di market. Ya, namanya false break ya, break palsu ya. Nah, gagal tembus. Nah, biasanya ya, ketika support biasanya diawali dari market yang downtrend, turun, terus ada level atau area support. Nah, awalnya di breakout nih, satu candle ditembus, closing di bawah. Tapi candle berikutnya ya, ini tidak mampu melanjutkan penurunan, malah berbalik naik. Ya. Yang awalnya downtrend, seller menguasain, seller dominan, mampu menembus level support, tapi ya, candle berikutnya malah buyer yang dominan dibalik. Ini namanya false break. Ya. Biasanya kalau kita melihat ya pola market seperti ini, nah, false break naiknya ini cukup signifikan ya, namanya false break ya, naiknya biasanya cukup signifikan ya. Ini terjadi di Mas kemarin ya, nanti saya tunjukkan ya.
Jadi ketika support gagal ditembus atau false break, maka harga akan berbalik bergerak naik. Jadi reversal ya. Nah, pembalikan tren biasanya diawali dengan pola false break ini. Oke. Terus false break yang resisten. Kebalikannya, yang awalnya tren naik, uptrend, mampu menembus area atau level resisten, tapi candle selanjutnya dia nggak mampu melanjutkan kenaikannya, malah seller yang dominan, candlenya turun. Nah, itu namanya false break resisten. Jadi ketika resisten yang gagal ditembus atau false break, maka harga akan berbalik bergerak turun. Hati-hati ya dengan false break ini. Ya, nanti ada bagaimana cara menghindarin false break ya. Nah, ini contoh yang terjadi di saham Amazon false break ya. Jadi ini level resisten, ini support yang di breakout jadi resisten. Nah, disinilah false break terjadi Bapak Ibu ya. Candle mampu membreakout menembus level resisten ya. Tapi candle selanjutnya malah turun dan closing di bawah resisten. Inilah false break. Yang awalnya uptrend mampu membreakout resisten, tapi candle selanjutnya dia nggak mampu meneruskan uptrendnya, malah candle berikutnya merah atau turun ya. Nah, ini false break. Akhirnya tren berubah jadi turun, berbalik ya. Yang awalnya uptrend karena false break di area resisten, dia berbalik, marketnya jadi turun. Jadi hati-hati, jangan terkecoh dengan yang namanya false break. Nah, ini contoh yang terjadi di emas kemarin ya, minggu kemarin. Jadi support resisten itu kemarin kita sudah sampaikan ke Bapak Ibu, ada support resisten horizontal atau klasik yang berdasarkan swing high swing low atau harga high low, ada support resisten berdasarkan dynamic ya. Nah, itu MA, ada support resisten harmonik kemarin juga kita sudah sampaikan. Jadi kalau harmonik biasanya chart pattern seperti ini. Jadi ini pola chart pattern. Nah, chart pattern minggu kemarin ya kita bahas sudah. Jadi chart pattern itu garis trendline bawah ini ya support, trendline atas resisten. Nah, inilah false break yang terjadi di emas kemarin. Jadi trader-trader pemula biasanya yang hanya bermodalkan pecah support sell, pecah resisten buy, nah dia tidak memahami dengan false break, dia akan kena stop loss-nya ya. Ketika support ini di breakout, tembus closing di bawah, dia sell. Tapi candle berikutnya malah dia berbalik. Nah, dan bagaimana entry kalau kita menemukan pola-pola seperti ini? Nah, nanti kita akan bahas metode entry-nya. Ya, langsung ke chart biar Bapak Ibu lebih gampang dan punya gambaran secara langsung di grafik. Ya, dan Bapak Ibu juga bisa request nanti seperti minggu lalu, ya, request saham lokal lah atau saham tunggal Amerika khususnya, ya, karena sering terjadi false break di market saham mau forex dan gold. Oke, selanjutnya rejection atau penolakan. Jadi ini hampir sama dengan false break sebenarnya. Ya, hanya bedanya kalau rejection ini hanya satu candle, kalau false break dua candle. Ya. Jadi rejection sama seperti false break, biasanya ketika market downtrend turun, terus ada area atau level support. Nah, awalnya ditembus nih ya dengan satu candle, tapi closingnya di atas support. Awalnya tembus tapi gagal karena closingnya di atas support. Nah, jadi inilah yang dinamakan rejection support.
ketika support gagal ditembus atau rejection support, maka harga akan berbalik naik. Biasanya kalau kita ketemu pola-pola seperti ini, naiknya ini kencang, signifikan ya. Jadi ibarat rejection ini kalau Bapak Ibu mana rejection ya, jadi rejection ini ibaratkan Bapak Ibu ketapel ya. Nah, jadi ada gaya pegas lah ya, naiknya signifikan. Nah, jadi kalau kita mendapatkan pola-pola seperti ini, saya lebih suka kalau rejection ini ya, pasti saya buy dengan stop loss di bawah atau di swing low ya. Ini powerful sekali kalau kita mendapatkan pola market atau pola-pola rejection seperti ini. Terus rejection resisten. Kebalikannya, yang awalnya tren naik uptrend ketemu area resisten atau level resisten yang awalnya tembus tapi tidak jadi, gagal karena closingnya di bawah resisten. Ini resisten yang gagal ditembus, reject ya, maka harga akan berbalik turun. Turunnya biasanya akan signifikan ya. Ini bagus sekali buat alat entry nanti ya, ketika menemukan pola grafik rejection, false break atau breakout ya. Nah, biasanya rejection, false break dan breakout ini terjadi di area support dan resisten. Oke, sekali lagi, jadi sebelum Bapak menentukan apakah ini false break, rejection, atau breakout, Bapak Ibu harus tentukan dulu support dan resisten. Jadi kemarin kita sudah bahas ya, support dan resisten, bagaimana cara mengidentifikasi support resisten yang kuat. Nah, kemarin juga sudah. Nah, apabila kita menemukan pola-pola grafik rejection atau false break atau breakout di area support atau resisten, nah, kita harus ngapain ya? Nah, kita harus entry seperti apa? Nanti saya akan buatkan flowchart atau tahapan-tahapan metode entry. Ya. Baik, ini contoh saham Amazon ya, sama. Ya, ini namanya rejection resisten karena rejectnya terjadi di garis atau level resisten. Jadi ini level resisten, support yang di breakout fungsinya jadi resisten. Terus disinilah pola rejectionnya. Ya, yang awalnya tembus, shadow ekornya ya mampu melewatin menembus resisten, tapi closingnya di bawah resisten. Akhirnya ini reject, gagal. Nah, akhirnya awalnya market naik uptrend, mampu menembus level resisten, tapi closingnya di bawah resisten. Inilah yang dimaksud rejection, penolakan. Akhirnya market menjadi berbalik turun. Nah, jadi penting sekali. Nah, saya lebih suka kalau ada rejection seperti ini ya. Nah, saya lakukan entry sell dengan stop loss di atas ekor atau shadow atau swing high-nya nanti. Ya, powerful sekali ya. Terus ini yang terjadi di emas. Ya. Rejection support yang terjadi di trendline support. Nah, sebenarnya false break dan rejection ini hampir sama ya. Nah, nanti kita jelasin ya. Biasanya rejection ini terjadi di time frame daily. Kalau kita turunkan ke time frame di bawahnya H4 atau 4 jam, di sana kita akan melihat false break. Ya, biasanya seperti itu. Oke. Dan ini sedikit soal breakout atau false break. Silakan Bapak Ibu bisa klik di kolom chat Q&A.
breakout Pak. Ya, udah pintar semua ini ya, breakout. Ya, ini breakout ya. Kenapa? Yang awalnya downtrend turun, terus ada level support. Ya. Candle ini ya mampu membreakout atau menembus level support dan closing di bawah support. Sedangkan candle selanjutnya ya closing di bawah support juga. Ini breakout ya. Oke, jadi ini valid breakout. Dia akan terus turun ya, karena level supportnya mampu ditembus ya. Jadi tetap dasarnya itu harga penutupan closing price ya. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah ini. Follow juga sosial media kita fs.trader.community. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Salam profit. FS Trader Community.